Selamat siang Sobat Sehat, kali ini dengan saya Novita Aprilia Dwi dalam acara Sersan, sharing santai bersama podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Sobat Sehat udah pada tahu kan penyakit epilepsi? Karena di sini kita kedatangan narasumber yang berkompeten dalam bidang penyakit epilepsi yaitu Dr. Anissa Nurul Arafah, spesialis saraf. Selamat siang dokter, apa kabar? Ya Mbak Vita, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita bahas lebih dalam apa itu epilepsi oleh Dr. Anissa Nurul Arafah, spesialis saraf, kita tunggu jeda berikut ini. Kembali lagi Sobat Sehat dalam acara podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Nah, ini kita mulai langsung tanya-tanya ya dokter ya. Oke. Nah, dokter, ini kan masyarakat masih banyak yang belum paham tentang penyakit epilepsi. Epilepsi itu apa ya dokter? Kalau di Mbak Vita sendiri yang Mbak tahu tentang epilepsi itu gimana? Kalau kita sebagai masyarakat awam dokter ya, kita menyebutnya dengan penyakit ayan. Oh iya, salah satunya betul, memang epilepsi itu kalau pada masyarakat salah satu nama yang dikenal tuh ayan, atau mungkin pasiennya kejang-kejang. Cuman yang mungkin tidak diketahui bahwa epilepsi itu sebenarnya dia adalah penyakit otak, di mana karena penyakit otaknya itu pasiennya berulang kali kejang atau berisiko mengalami kejang ke depannya. Nah, kalau kejangnya sendiri ya memang sebabnya bermacam-macam. Tidak semua yang kejang itu memang epilepsi, tetapi pada pasien epilepsi itu memang karena kerusakan otaknya dia mengalami kejang berulang. Baik dokter. Tadi kan sempat dibahas mengenai kejang dokter. Nah, Ya. kejang itu sendiri apa dokter? Kejang sendiri kalau orang lihat itu adalah perubahan ya fisik ya, berupa kalau yang paling sering kita lihat tuh yang kelojotan, yang kita sering bilang ayan, tapi sebenarnya kejang sendiri itu terjadi karena aktivitas listrik. Jadi kalau listrik di PLN gitu, ada listriknya meningkat, maka ada korsleting. Nah, di otak pun juga seperti itu. Ketika kelistrikan di otak meningkat, maka ada bentuk perubahan di tubuh. Salah satunya kejang yang kelojotan, tapi nggak cuman itu aja sebenarnya. Jadi kejang yang dialami oleh penderita epilepsi itu juga ada kejang-kejang yang bukan gerakan tubuh, tapi misalnya pingsan, perubahan kesadaran, atau mungkin kayak kesemutan. Tapi tanda khasnya epilepsi itu kejadiannya berulang. Jadi kayak misalnya, oh otak yang sebelah depan ini bikin huru-hara. Kalau otak kiri itu kan biasanya nyetrumnya ke badan yang sebelah kanan, oh terasa kesemutan badan kanan, oh kayak tiba-tiba keple. Tapi yang membedakan dengan penyakit otak lainnya, kejadian kejang itu hanya sebentar. Jadi biasanya kurang dari 1 menit lalu pasiennya kembali ke kondisi semulanya lagi, tapi berulang dan seringkali pada tempat yang sama. Oh, gitu dokter. Nah, ini dokter, semisal ada pasien epilepsi
yang mengalami kejang itu dipicu oleh faktor apa aja, dokter? Ya, sebabnya banyak ya. Jadi kalau yang masyarakat tahu kan biasanya harusnya ada keturunan, tapi tidak semua epilepsi itu ada faktor keturunannya. Terus kalau yang dipikir kejang itu selalu karena demam, tapi kalau pada epilepsi biasanya tidak dicetuskan oleh apa-apa, tapi penyebabnya, pendahulunya itu bisa dari bawaan lahirnya, bisa dari keturunan, atau didapatkan misalnya waktu kecil pernah cedera kepala, pernah jatuh atau pernah kecelakaan, kedepannya dia berpotensi untuk kejang, atau misalnya ada penyakit otak yang lain itu juga bisa kejang. Makanya kalau ada kondisi itu ya memang harus diperiksakan ya, apakah memang itu kejang akibat epilepsi atau dia disebabkan karena hal yang lain ya. Baik dokter. Nah selanjutnya nih dokter, ketika seseorang mengalami kejang, itu tindakan yang dilakukan apa dokter? Ya, pertama kalau kejangnya itu singkat, biasanya kurang dari 5 menit sudah berhenti, itu bisa dibawa ke dokter poliklinik atau ke dokter di rumah sakit. Tapi apabila kejang itu berlangsung berulang dalam 1 hari atau sering ya, atau lama tidak segera kembali sadar, tentu harus dibawa ke UGD. Baik itu dibawa ke dokter pada kondisi yang emergensi, misalnya pada kondisi gawat atau pada kondisi yang rutin, udah kejang seperti ini dari kecil, itu tetap harus dibawa ke dokter untuk dipastikan diagnosisnya. Untuk anak-anak bisa ke dokter spesialis anak atau ke dokter neurologi dewasa. Jadi pertama harus dicari dulu apakah betul ini epilepsi atau bukan, terus baru kita lakukan penata laksanaan. Baik dokter. Untuk dampak kedepannya bagi penderita epilepsi sendiri itu seperti apa dokter? Ya, jadi kalau memang tegak epilepsi kan tadi melewati fase untuk penegakan diagnosis ya. Pertama dengan rekam otak. Rekam otak itu kalau orang-orang pasti tidak kenal ya tentang rekam jantung atau EKG, itu dipasang di dada untuk melihat gelombang jantung. Nah, kalau di otak namanya elektroensefalografi. Jadi kita pasang elektroda atau kabel di kepala untuk melihat gelombang otaknya. Di mana sih tadi yang itu area yang korsleting tadi, yang listriknya berlebihan. Nah, kalau kita curigai itu sebabnya karena hal yang mungkin ada gangguan otak yang lain gitu, kita lakukan pemeriksaan penunjang yaitu foto CT scan kepala. Nah, kalau memang sudah tegak epilepsi, ya memang pasien epilepsi itu mendapatkan pengobatan. Yang sebenarnya harus masyarakat ketahui bahwa hampir 70% pasien epilepsi itu dapat terkontrol dengan obat. Jadi yang kejangnya tidak terkontrol itu hanya sedikit. Jadi sementara pada pasien yang kejangnya terkontrol, ya dia melanjutkan aktivitas sehari-harinya, tidak apa-apa, melanjutkan cita-citanya, hobinya pun bisa. Mau hobi main bulu tangkis, tapi saya punya sakit epilepsi, gimana dok? Ya asalkan kejangnya terkontrol ya tidak apa-apa. Baik. Terakhir nih dokter ya, apakah penderita epilepsi itu menular dokter? Enggak ya, jadi tadi sebabnya ini kan karena kerusakan otak ya, jadi ada area otak yang memang kelistrikannya berlebihan, jadi ya memang tidak menular, tidak perlu takut berdekatan dengan penderita epilepsi, mau makan makanan yang sama pun juga boleh, jadi dia tidak menular. Apakah ada pesan-pesan untuk sobat sehat dokter? Oh ya, pesan-pesannya tadi bahwa epilepsi ini tidak menular. 2, epilepsi ini bisa terjadi pada siapa saja, tidak harus dia diturunkan oleh keluarga. Dan ini memang penyakit di otak bukan karena guna-guna ilmu hitam atau pelet gitu ya. Jadi dibawa ke dokter. Di rumah sakit Tentara Supraun ini, di RSTDS ini ada dokter-dokter kompeten yang menangani untuk kasus epilepsi. Jadi kami juga tersedia fasilitas untuk perekaman otak atau EEG tadi, untuk imagingnya, CT scan kepala, dan penanganannya bisa ke dokter spesialis saraf maupun ke dokter anak untuk kasus epilepsi pada anak-anak.
Lalu di Polisaraf RSTDS ini juga ada dokter-dokter saraf yang lain yang memiliki keahliannya masing-masing ya. Ada Dokter Emi di mana beliau itu kemampuan hebatnya pada khusus untuk nyeri, jadi bisa pemeriksaan untuk nyeri yang lebih canggih. Lalu juga ada Dokter Bowo, spesialis saraf, beliau kepala departemen kami. Jadi memang ada fasilitas tambahan penunjang di Polisaraf ini yang mendukung untuk diagnosis pada kasus-kasus saraf. Baik. Nah, itu Sobat Sehat penjelasan tentang epilepsi dari Dr. Anissa Nurul Arafah, spesialis saraf. Semoga dapat menambah wawasan Sobat Sehat semua ya. Terima kasih atas kehadirannya dokter. Ya, saya sama-sama. Sehat selalu. Ya, Mbak Vita, sehat selalu juga bagi pemirsa. Oke Sobat Sehat, jangan lupa ikuti terus program podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat untuk yang selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.